ke depan kita duduk lagi majelis. Kita akan mendengarkan bagaimana sejarah kisah-kisah para sahabat Nabi kita, Nabi Agung yang mulia Nabi Muhammad SAW telah memiliki sahabat yang sangat yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah menjadi satu masyarakat Islam yang masyhur di kalangan umat Islam. Maka hadirin Allah SWT kita dengarkan sejarah atau kisah sahabat, kehidupan para sahabat, sehingga diharapkan kita bisa meniru menteladan daripada kehidupan para sahabat. Maka hadirin Allah SWT sangat penting sekali bagi kita umat Islam. Bahkan ini sangat penting karena banyak umat Islam yang tidak tahu kisahnya atau sejarahnya sahabat. Bahkan dikatakan sahabat itu jumlahnya 124.000 sahabat. Ini heran, banyak sekali. Tahu saya sahabat ini cuma 4. Cuma 4. Jadi tidak tahu. Saking awamnya, saking tidak tahunya, bagaimana umat Islam tidak tahu sejarah awal kejayaan Islam, tidak tahu kepada masyarakat Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat. Dikatakan oleh ulama kalau Nabi itu contoh individu yang tidak semua orang bisa mengikuti. Tapi sahabat ini adalah masyarakat Islam yang bisa dicontoh oleh siapa saja. Karena majemuk, sifatnya semua orang itu sahabat ini macam-macam profesinya, macam-macam kecerdasannya, macam-macam kegiatannya, latar belakangnya, masya Allah. Tetapi semua sahabat itu semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Boten nyalakan ini. Makin tawajuh kita akan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman. Kita dengarkan bahkan setiap ayat-ayat yang dibacakan kita dengarkan. Ini akan mempengaruhi hati kita. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muhaddits bihi wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Tamanni Nabi sallallahu alaihi wasallam an law ra'a ikhwana. وأخرج البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتون من بعدي يود أحدهم أن يفتدي برؤيتي أهله وماله. قال الهيثمي وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وحديثه حسن وفيه جزء وبقية رجاله ثقات. وعند أحمد بن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم waditu anni law ra'aitu ikhwani alladhina amanu bi wa lam yarau. Qala al-Haythami wa rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa lafdhuhu wa man ta'alqa ikhwani. Qalu ya Rasulullah alasna ikhwanaka. Qala bal antum ashabi wa ikhwani alladhina amanu bi wa lam yarau. Wa fi rijali Abu Ya'la muhtasibunahu a'in fattaqahu ibn Hibban wa mu'afahu ibn Hadi wa baqiyat rijali Abu Ya'la rijalus sahih غير الفضل بن
للصعوبة وهو الثقة. وفي إسناد أحمد جسر وهو ضعيف ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح والمتصل. فضائل أمته صلى الله عليه وسلم. وإلى أحمد والبزار والطبراني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير من آخره. ورجال البزار رجال الصحيح والحسن بن قزح وعبيد بن سليمان الأبر وهما ثقتان. وفي عبيد خلاف لا يدل إنها وأخرجه البزار وغيره عن عمران والطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الجماع. وقال ابن حجر في الفتح هو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها الصحة قاله المنعم. وأخرج البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيحين يبلغون عن أمتي السلام. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ووفاتي خير لكم تؤرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. قال الهيثمي رواه البزار ورجاله رجال السنين. Alhamdulillah hadirin jamaah salat isya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita duduk bersama dalam satu majelis yang mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah-kisah para sahabat Nabi, yang mana kisah-kisah ini ditulis dalam sejarah yang membuat takjub semua generasi, yaitu generasi para sahabatnya Nabi. Tetapi tidak hanya itu, ternyata banyak hadis-hadis yang ada indikasi bahwa umat setelahnya sahabat itu juga termasuk yang dibanggakan oleh para nabi. Termasuk hadis ini judulnya adalah harapan Nabi atau angan-angan Nabi, bagaimana beliau itu bisa melihat saudara-saudara. Dikeluarkan hadis ini oleh Bazzar dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya satu kaum itu mereka datang setelah aku, sudah setelah Nabi wafat, yang mana mereka itu menginginkan melihat aku, bahkan sampai mereka berani tidak mengorbankan, menebus dengan keluarga dan anak. Jadi saking inginnya bertemu dengan Nabi, mereka itu mau menebus dengan keluarga dan anak. Indikasi ada umat setelahnya Rasulullah wafat, mereka itu saking inginnya bertemu dengan Nabi sampai berani mengorbankan keluarga dan hartanya semua agar bisa bertemu atau melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad dari sahabat Anas dengan redaksi yang sedikit berbeda, kata Rasulullah SAW, aku ingin agar aku bisa melihat saudara-saudara. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang beriman kepadaku, padahal mereka belum pernah melihat aku. Kemudian riwayat yang lain dari Abu Ya'la dan juga Imam Ahmad, lafaznya beliau bertanya kepada para sahabat, kapan aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku? Rasulullah. Maka para sahabat menimpali, ya Rasulullah, alasna ikhwanaka, bukankah kita ini saudara-saudaraku ya Rasulullah? Maka kata Nabi, bal antum ashabi, bukan, kalian itu adalah sahabat-sahabat. Lantas saudara-saudaraku adalah yaitu orang-orang yang beriman kepadaku, padahal mereka belum pernah melihat. Jadi satu sisi kalau sahabat itu beriman, antum lagi wajar ya, melihat wahyu turun, melihat mukjizatnya Nabi, melihat kehebatan Nabi, melihat keindahan wajah Nabi. Dan kalau ada umat ini tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi beriman, ini kan luar biasa. Mudah-mudahan kita masuk. Dan ada cerita sedikit, termasuk seperti sahabat Uqbah bin Farqad ini merasakan sendiri mukjizatnya Nabi. Uqbah bin Farqad itu sahabat yang air keringatnya itu wangi.
bahkan saya menikah, bahkan istrinya itu setiap malam itu pakai minyak wangi yang termahal ketika itu, tapi selalu kalah dengan keringatnya suaminya. Ya, tujuh ini pakai minyak wangi apa? Padahal ada minyak wangi. Ternyata silakan dulu saya ini masih belum nikah, pernah kena penyakit kulit, anggap kalau sekarang mungkin tiduran atau cacar gitu ya, sehingga dilaporkan kepada ya Rasulullah, saya terkena penyakit ini menyusahkan saya, sehingga dipanggil oleh Rasulullah oleh Nabi, kemudian suruh buka semua baju kecuali yang berkawat, kecuali awal. Artinya dibuka bajunya, sarungnya sih kecuali yang berkawat. Kemudian oleh Nabi beliau meludah ke tangannya dan langsung diusapkan ke seluruh tubuh. Sehingga semenjak itu maka keringatnya Utbah bin Farqad ini itu wangi. Bahkan wanginya mengalahkan minyak wangi yang paling mahal. Jika kalau malam itu isinya kalah terus. Kok mesti lebih wangi suami saya? Nah ini bawakannya ludahnya Rasulullah. Rasulullah itu ludahnya saja wangi, kecilnya itu suci, darahnya suci. Mohon maaf sampai kotorannya itu langsung diterapkan, diambil barang. Jadi tidak ada sisi bagi orang-orang kafir itu untuk mencela Rasulullah sebenarnya. Jadi memang didesain sesempurna itu Rasulullah. Jadi mumpung juga masih bulan Maulid akhir-akhir. Kita termasuk nikmat yang besar kita. Mudah-mudahan iman itu terus menjaga sampai kita meninggal. Kemudian selanjutnya tentang keutamaan umat yang Nabi. Diceritakan oleh Imam Ahmad dan Bazzar dan Tabrani dari sahabat Ammar bin Yasir. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan umatku ini seperti perumpamaannya hujan yang tidak diketahui dari hujan itu yang terbaik atau yang baik itu yang di awal turun atau yang di akhir turun. Artinya ini istilahnya tabsyir ya, kabar gembira bagi umat setelahnya Rasulullah, meskipun tidak pernah bertemu, itu masih ada potensi menjadi umat yang terbaik dengan catatan-catatan beriman, menjalankan sunnah-sunnahnya, menghidupkan dakwah-dakwahnya dan lain sebagainya. Bahkan di hadis selanjutnya itu saking Rasulullah ini sifatnya Raufur Rahim ya. Dalam ayat yang bilang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Itu susah. Kalau apa-apa yang menjadi susahnya umatnya. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan umatnya itu dapat hidayah dan beriman. Terus bil mu'minina kepada orang-orang beriman Rasulullah itu tidak ikhwan. Rauf, kasih sayang. Dari hadis ini terbukti. Terakhir ini katanya Rasulullah, hayati khairul lakum, masa hidupku itu lebih baik bagi kalian. Kenapa? Kalian bisa langsung berbicara denganku, bertanya-tanya denganku, dan aku juga bisa langsung berbicara denganku. Akan tetapi wafati khairul lakum, dan setelah pun aku wafat itu tetap lebih baik bagi kalian. Artinya bukan berarti setelah Rasulullah wafat ini terus buruk, dan tetap itu lebih baik. Kenapa? Karena setelah wafat amal-amal kalian itu akan ditampakkan kepada aku. Kemudian kalau aku melihat kalian melakukan kebaikan, maka aku memuji kepada Allah. Jadi Rasulullah itu tidak wafat, kan tidak boleh mengatakan Rasulullah itu wafat. Meninggal itu tidak boleh. Kata Imam Al-Jufri itu kalau pada Rasul itu bahasanya seperti tapola dan roti berpindah ke sisi dan ketika aku melihat keburukan yang dilakukan oleh kalian, aku memintakan ampun untuk kalian. Luar biasa. Jadi Rasulullah itu sangat-sangat syafaqah sekali kepada umatnya. Maka kita tahu yang masuk surga pertama kali itu adalah Nabi kita. Tapi terus kemudian beliau keluar lagi dan mencari umatnya di belakang. Makanya sampai turun ayat bilang wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Kata Allah, aku akan kasih kamu Muhammad semua yang kamu minta sampai kamu itu ridho, puas. Jika Nabi mengatakan, jika adalah ardo, bahwa itu minta nanti terima. Ya Allah, jika adalah ardo, kalau begitu aku tidak ridho, aku tidak senang. Bahwa itu minta nanti. Kalau masih ada satu dari umatku yang masukkan. Mudah-mudahan kita terus bisa menumbuhkan rasa cinta ini kepada Rasulullah SAW. Niat untuk
mengamalkan dan menyampaikan kepada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana minna wa liwalidina warhamhum wa muslimin. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسالك الجنه وما يقرب اليها من قول وعمل بيده واعتبار ونعوذ بك من النار وما يقرب اليها من قول وعمل بيده واعتبار ونعوذ بك ونسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك حبك وحب من احبك وحب ما يقربنا الى حبك واجعل حبك احب الينا من انفسنا واقدامنا وافكارنا ومن المال ذلك ومن المال انفسنا ومن انفسنا وارحمنا ومن الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Alhamdulillah. Seperti biasa kita kumpul bertakoh, kita musyawarahkan untuk yang kanja-kanja lebih jauh 4 bulan, 40 hari yang waktu dekat ini dan 3 hari dalam minggu ini, insya Allah di musyawarah kita dan istimewa kita diawali dari sebelum masuk tadi, insya Allah sampai insya Allah masih aja. Subhanallah bihamdihi subhanallah tiga asyhadu an la ilaha illallah.